Dalam negara hukum, keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan. Ketika satu lembaga berperan sebagai pengawas sekaligus pemutus perkara, muncul pertanyaan besar. Apakah independensi dan objektivitas benar-benar dapat terjamin? Berangkat dari hal tersebut, kami dari Universitas Merdeka Pasuruan, saya Kansa, Saya Chandra. Dan saya Jeffrey. menyatakan berada dalam standing pro dan menyetujui mosi debat terkait pemisahan fungsi pengawasan dan pemutus sengketa dalam sistem kelembagaan Bawaslu. Mengapa demikian? Berdasarkan prinsip hukum, Nemo Iudex in causa sua menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim atas perkaranya sendiri. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu, khususnya pada pasal 94 ayat 3 huruf D, pasal 95, serta pasal 460 sampai 469, Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi jalannya pemilu, tetapi juga memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran administrasi serta sengketa proses pemilu. Nah, sebelum tahun 2017, Bawaslu memang dikenal sebagai macan tanpa gigi. Mengapa muncul persepsi tersebut? Karena Bawaslu dianggap hanya dapat memberikan rekomendasi. Oleh karena itu, kewenangan adjudikasi diberikan agar penegakan hukum pemilu menjadi lebih cepat. Namun, solusi tersebut justru melahirkan persoalan baru ketika satu lembaga bertugas mencari pelanggaran, mengumpulkan bukti, kemudian memutus perkara yang ditemukannya sendiri, maka muncul potensi konflik kepentingan yang dapat mengurangi objektivitas putusan. Oleh sebab itu, kami memandang bahwa penguatan Bawaslu tidak harus dilakukan dengan menggabungkan dua fungsi tersebut, melainkan dengan memperjelas pembagian kewenangan agar prinsip keadilan tetap terjaga. Mengapa pemisahan fungsi ini penting? Pertama, menghilangkan konflik kepentingan. Dalam sistem peradilan, penyidik, penuntut, dan hakim memiliki fungsi yang berbeda agar proses hukum berlangsung objektif. Prinsip yang sama seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan Bawaslu. Ketika lembaga yang mengawasi juga menjadi pihak yang memutus, masyarakat akan mempertanyakan apakah putusan tersebut benar-benar netral. Hal ini bukan sekedar teori. Contohnya pada Pilkada Bulukumba tahun 2020 melalui putusan Bawaslu tahun 2021. Putusan Bawaslu tingkat daerah dikoreksi oleh Bawaslu Republik Indonesia karena dinilai mengabaikan bukti yang sebelumnya mereka kumpulkan sendiri. Kasus lain terjadi pada pemilu tahun 2024 ketika sejumlah putusan Bawaslu mengenai sengketa proses kemudian dikoreksi kembali oleh Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Tata Usaha Negara karena dinilai melampaui batas kewenangannya. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa penggabungan fungsi dan pengawasan adjudikasi berpotensi menimbulkan keraguan terhadap objektivitas putusan. Sebagaimana disampaikan oleh pengamat pemilu Didik Supriyanto, menyatukan fungsi pengawas dan pemutus ibarat jaksa yang sekaligus menjadi hakim. Kondisi seperti ini tentu tidak ideal dalam negara hukum yang menjunjung tinggi asas independensi dan imparsialitas. Lalu, apakah pemisahan fungsi akan membuat Bawaslu kembali menjadi macan tanpa gigi? Jawabannya tidak. Justru kami menawarkan sistem yang lebih kuat dan lebih adil. Bawaslu tetap menjadi lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, pencegahan, menerima laporan, melakukan investigasi, serta mengumpulkan alat bukti. Sementara itu, fungsi memeriksa dan memutus sengketa administratif diserahkan kepada lembaga adjudikasi yang independen, misalnya melalui pembentukan pengadilan khusus pemilu atau komisi adjudikasi independen, sebagaimana banyak diusulkan oleh akademisi dan pemerhati pemilu. Dengan demikian, setiap lembaga bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pengawasan menjadi lebih maksimal, sedangkan putusan lahir dari lembaga yang benar-benar netral. Tentu mekanisme ini harus diikuti dengan revisi Undang-Undang Pemilu, pengaturan batas waktu penyelesaian perkara yang ketat, serta koordinasi yang jelas dengan Mahkamah Konstitusi, PT UN, DKPP, dan Gakumdu, agar proses pemilu tetap berjalan dengan cepat tanpa mengorbankan keadilan. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa tujuan pemisahan fungsi ini bukan untuk melemahkan Bawaslu, melainkan untuk memperkuat integritas sistem penegakan hukum pemilu. Karena pada akhirnya, pemilu yang demokratis bukan hanya membutuhkan pengawasan yang kuat, tetapi juga putusan yang independen, objektif, dan dipercaya oleh seluruh masyarakat. Pisahkan fungsi, tegakkan keadilan. Terima kasih.